Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit informasi buat teman-teman layanan yang mungkin sekarang lagi mau melakukan verifikasi data triple eliminasi. Sedikit panduan video bagaimana cara mengerjakan pelaporan tersebut. Di sini ada link ya yang sudah dibagikan oleh Mbak Rizky. Itu adalah data kasus kasus positif HIV ya, dan juga data triple eliminasi. Data ini perlu kita validasi karena setiap tahunnya hampir saja berbeda data dari KIA maupun data dari HIV, dan berbedanya cukup jauh. Tentunya perbedaan sebenarnya tidak bisa kita hindarkan, cuma kita meminimalisir perbedaan tersebut agar tidak terlalu jauh gitu kan. Karena kalau saya berbicara data kita memang secara kualitas sudah mempunyai kekuatan ya, ada by name by address-nya, ada berbasis sistem dibandingkan dengan data yang ada di KIA. Nah, namun di tingkat nasional dan tingkat provinsi data kita selalu kalah jumlah dari bandingkan dengan data-data ibu hamil. Tentunya kita harus evaluasi di tingkat kabupaten kota dan tingkat layanan. Mbak Cici sudah memasukkan data ya di sini, link kita kita tinggal klik nanti akan muncul seperti ini. Oke, kita singkat aja ya supaya tidak terlalu makan banyak memori. Nah, jadi nanti yang dimasukkan di data ini adalah data di tools triple eliminasi ini adalah data yang memang data sebenarnya gitu, data sebenarnya yang dilaporkan oleh Bapak Ibu ke tingkat dinas kesehatan ya. Misalkan di sini Bakti Jaya ya, Bakti Jaya ada yang diperiksa HIV ada 31. Ini versi CH ya. Kemudian kunjungan 1 ini versi KIA. Nah, ini yang sering berbeda. Nah, kalaupun berbeda nggak apa-apa ya. Misalkan bedanya di sini yang di versi CH-nya itu ada 31, kemudian ibu yang berkunjungnya ada 115. Nggak apa-apa, tulis aja 115. Berarti ada gap sekitar 71. Jangan disamakan ya. Ini kita untuk mengetahui, tools ini untuk mengetahui apakah gap masih ada gap atau tidak gitu ya. Ini sama, ya bagus sebetulnya sama ya, tapi sangat kalau kami mungkin melihatnya jarang terjadi ya kalau sama banget begini gitu kan. Jadi nanti kita klarifikasi lagi apakah betul-betul 31 data, karena kalaupun 31 yang masuk SIHA, biasanya kalau saya cek di KIA di lantai 4 ya, itu di Kesga-nya sendiri itu datanya pasti ada gap berubah, bukan 31. Jadi pastikan saja kalaupun misalnya di sini ada 100 ya nggak apa-apa, tulis aja 100 ya. Kita lihat contoh nih. Ini bambu hapus belum ya. Nih kayak Ciputat ya, Ciputat masih ada gap ya. Ini bisa seperti ini, masih masuk akal seperti itu ya. Nah, ada gap, nggak apa-apa kalaupun ada gap kita lanjutkan saja pengisiannya. Nih Jurang Mangu ya, jelas sekali gapnya, ada sekitar 107 dalam kelas satunya di bulan Januari dan periksanya cuma 47. Nggak apa-apa, ini seperti ini. Nanti bagaimana teknisnya? Teknisnya adalah jika ingin melakukan edit, editlah di SIHA offline-nya ya. Gimana cara editnya? Langsung aja kita bentuk ke cara editnya. Contohnya ini Jurang Puskesmas Jurang Mangu. Jurang Mangu kita lihat, kita buka offline-nya ya. Kita ini contoh pakai user Jurang apa nih? Ciledug ya. Saya karena nggak tahu usernya Jurang Mangu itu berapa. Kita masuk ke report ya, report KT. Ini untuk mengedit ya, kita udah mulai masuk ke arah mengedit. Di report KT, edit. Kita klik dulu edit ya. Ya. Kemudian Januari 2021. Nah, jadi kalau mengedit jangan di yang ada di Excel-nya, tapi edit itu yang ada di SIHA-nya ya. SIHA.
Oke, kita lihat ya. Ini contohnya kita akan edit ya. Form report KT dan Januari 2021 Puskesmas. Mana Jurang Mangu ya? Jurang Mangu. Nah, ini agak loading ya. Kita pause dulu aja. Oke, kita lanjutkan nih. Jadi ya kalau misalkan datanya, misalkan ini Jurang Mangu ya. Jurang Mangu kita report materi itu ini ya. Report ini ada salah satu contohnya bulan Januari ada 47 ibu hamil. Nah, di KIA ada 107. Nah, kita lihat ya, ada gap. Ya, gap sekitar 60 orang. Nah, Bapak Ibu tinggal tinggal mengedit aja di SIHA online-nya. Cara editnya tadi yang di SIHA offline ya. SIHA offline-nya cara editnya adalah berarti yang 60 ini sisanya terbagi di usia berapa. Tinggal rubah aja di usia berapanya di sini ya. Contohnya tadi ada contohnya tadi ada 107 ya. Berarti ada 60 orang, berarti tinggal ditulis di sini nih. 60 orangnya 60 berarti sekitar, saya contoh aja ya. Ini saya contoh ada 30 nih misalkan ya. Ini ada penambahan 30 di poin ini, berarti 37 ya, karena ada 60 orang ya tadi yang belum tercantum 37. Nah, ini juga ditambahkan 30 jadi 69. 69 kemudian 69 ya. 69 dan ditotalkan harus jadi 100. Tadi berapa? 107 ya. Kita hitung lagi ya. 38 tambah 69 ini kurang lebih 108 ya, lebih 1 ya. 38 tambah 69 tambah ya pas ya 107 ya. Kita jumlah. Nah, di sini juga rubah ya. Jangan sampai di sininya sudah dirubah tapi totalnya belum dirubah. 107. Nah, di sini juga dirubah 107 ya. Nah, setelah merubah ini kita geser ke sebelah kanan ya. Rubah lain-lainnya juga 107 ya, 100. Ini contoh ya. Jadi nanti kalau sudah 107 ini kita tinggal jangan lupa rubah atasnya juga, karena kalau kita lihat definisinya yang atas itu adalah jumlah orang yang ditawarkan tes HIV. Jadi jumlah ini yang ditawarkan tes HIV itu harus sama dengan yang minimal sama ya, nggak boleh kurang. Kalau lebih nggak apa-apa gitu ya. Kita rubah juga di sini 37, tapi dihitung manual lagi ya, karena ini kan edit jadi manual. Hitung lagi, takutnya ada kesalahan gitu kan ya. Nah ya, kita rubah semuanya, edit ya. Ini 107 ya. Ini semuanya 107. Nah,
Terus juga ketika salah satunya sekalian ya, ini untuk pasien TB. Misalkan pasien TB juga ternyata ada gap di Januari itu ada 2 tapi belum dimasukkan tes HIV-nya. Maka langsung kan masukkan 2 di sini. Ya, 2 2 2. Berarti ini juga harus ditambah 2. Nah, 2 ini ya, dia usia berapa? Ya, dan jenis kelaminnya apa? Misalkan 2 ini adalah ternyata usianya di 20 sampai 24 perempuan satu orang, di laki-laki 20 sampai 24 satu orang. Berarti ada 2. Berarti di sini jumlahnya 38. Di sini 1 1 1. Di sini tambah lagi 38. Nah, harus ada 2 ya. 8. Maka di sini 108 108 108. Nah ya, 108. Jadi ini tuh penyakit terhadap pasien itu adalah rincian dari ini. 108 ini tuh apa aja gitu penyakitnya, penyertanya ya. Di sini sudah tercantum ya, tinggal kita edit 107 107 107 107. Nah, ini salah ya. Ini harusnya 109 nih. Karena apa? Kan 107 tambah 2 109 kan? 9 9 9. Nah, ini hasil editan ya. Jadi pertama ketika sebelum mengedit adalah isi dulu toolsnya ya. Ketika tools sudah diisi, verifikasi ke KIA. Verifikasinya gimana? Ini gapnya ini sudah dites HIV apa belum? Nah, tanda tangan di situ juga KIA-nya sama kita sebagai pengelola program untuk laporan ke Kapus. Bahwa bukti walaupun angkanya ada gap ya, itu sudah dilakukan tes HIV semua. Karena kenapa kita harus pastikan mereka sudah dites HIV atau belum? Karena kita menuju triple eliminasi. Eliminasi itu tidak ada lagi ibu hamil, ibu hamil dan bayi yang terlahir ODA sebagai HIV positif gitu. Itu eliminasinya gitu kan. Jadi kalau misalkan tidak kita pastikan mereka sudah dites atau tidak, atau hanya angka angka biar apa ABS ya, asal Bapak senang ya, kita tidak akan mencapai eliminasi gitu, karena sebetulnya tidak ada yang dites HIV walaupun kunjungan K1-nya itu mencapai target ya, karena data tes HIV itu di KIA adanya di kita gitu. Maka kalau misalkan mau lihat ibu hamil yang tes HIV, KIA harus lihat ke kita gitu. Nggak semua ternyata. Nah, itu yang harusnya menjadi catatan di layanan, bagaimana mensinkronkan laporan. Karena memang sistem pelaporan yang berbeda, minimal kita melakukan verifikasi ke program bahwa gap ini sudahkah dilakukan tes HIV. Kalau sudah, tools yang itu tinggal di print, tanda tangan pengelola program HIV dan KIA, diketahui oleh Kepala Puskesmas sebagai dokumen aja bahwa itu merupakan sudah dites HIV gap tersebut. Nah, kita tinggal bikin rincian kayak tadi ya. Tinggal edit di sini. Kalau belum ada kepastian mereka dites HIV atau belum, ya jangan sekali-kali kita memastikan untuk bisa dimasukkan gitu. Karena itu nanti tanggung jawabnya dunia dan akhirat ya. Ketika menemukan kasus ibu hamil di 2030, apalagi ada kematian anak dan ibu. Nah, jika kita melakukan datanya tidak sesuai dengan arahan, maka kita bertanggung jawab juga atas kematian ibu dan anak tersebut di kemudian hari. Seperti itu sih gambaran dari saya. Jadi silakan untuk mensinkronkan terlebih dahulu data yang sudah ada. Ketika mau mengedit, jangan edit di sini ya, jangan edit di Excelnya, tapi editlah di SIHA offline-nya gitu ya, kemudian kirim ulang. Habis itu jangan lupa untuk di save ya, jangan lupa di save di bawah tulisannya save ya. Seperti itu. Demikian, kalau misalnya ada yang bertanyakan boleh ya. Jadi tadi untuk TB sama ibu hamilnya juga. Terima kasih.